Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Osama Isra Mubarok. Saya dari Manajemen Informatika 2B NPM 1975349. Video kali ini saya buat untuk mengganti kuis mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya mohon minta maaf apabila dalam video kali ini terdapat kesalahan dalam penjelasan, terdapat keliruan dalam tutur kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Lagi pada ngapain ini? Lagi baca. Wah, satu lagi baca, lagi nulis, pintar-pintar. Memang kita harus manfaatin di bulan Ramadan kayak gini, jadi yang berguna waktunya biar tak sia-sia, ya kan? Om lagi ngapain Om? Sama nih, lagi baca-baca buku juga nih. Om rukun iman itu apa? Om? Rukun iman apa iman? Iman. Iman, oke, aku jelasin dengan imannya. Iman. Dalam buku ini kebetulan ada pelajaran yang membahas tentang apa itu iman. Jadi di sini dibahas dalam mata kuliah agama Islam. Pasti ada kan di sekolah kalian juga agama Islam? Ada. Pelajaran agama Islam. Jadi di sini iman itu secara bahasa yang dari arti kata aman, al-manu yang artinya aman, dalam artian menetap dan tenang. Jadi misalnya kamu berdua ini punya iman, dalam diri kalian tuh punya ditanamin iman, kalian tuh merasa tenang dalam melakukan hal apapun. Karena ketika seseorang mempunyai iman dalam dirinya, di sini disebutin, dia akan merasa tenang dan yakin apa yang dia miliki. Kamu mau ngelakuin apapun, kamu yakin. Kamu mau berbuat apapun, kamu yakin, kamu tenang, karena adanya iman dalam diri kamu. Kalau tadi iman menurut bahasa, di sini juga ada para ulama-ulama yang mengungkapkan iman itu adalah keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan perbuatan anggota badan. Tahu nggak kenapa harus mencakup 3 itu? Kenapa? Karena iman itu tidak cukup hanya keyakinan. Misalnya kayak, alah yakin aja yang penting gue udah beriman, itu nggak bisa dibilang kayak gitu. Bisa dikatakan seseorang bisa beriman itu apabila dia punya keyakinan dalam hati, terus secara lisan juga dia tutur kata dia mengakuin, dia menunjukkan kalau itu orang yang beriman. Perbuatan anggota badan juga dia tuh selalu melakukan hal yang baik, tidak mencuri, tidak maling. Jadi orang yang bisa dikatakan iman tuh harus mencakup 3 itu. Hatinya harus yakin, lisannya dia juga berkata iman, dan perbuatan anggota badan juga. Terus dengan iman kita bisa bertambah dan bisa berkurang imannya dengan menaati syaitan. Jadi misalnya kalian berbuat dosa, kan kayak syaitan itu kan dia ngajak kita untuk berbuat buruk, buat hal-hal yang tidak baik. Kalau kalian ikutin godaan syaitan, kalau kalian bisa kejebak dengan syaitan tuh iman kalian bisa berkurang. Tetapi iman kalian tuh bisa bertambah dengan menaati Ar-Rahman. Ini di sini juga dibahas iman. Iman tidak hanya sebatas keyakin. Iman itu merupakan yakin disertai pengakuan lisan dan ketundukan dalam anggota badannya, seperti yang tadi. Ada contoh dalil yang menunjukkan dalil itu kayak firman gitu, kan firman-firman. Di sini disebutin mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang zalim ingkari ayat-ayat Allah. Tunjukkan batinnya yakin, namun mengingkari amal perbuatannya dan menentang. Batin dia tuh merasa yakin kalau dia tuh beriman kepada Allah, cuman dia perbuatan dia itu menentang Allah. Misalnya dia sholat, tapi dia sholat yang disembah bukan hanya Allah, ada yang disembah lain. Misalnya kamu sholat nih, kamu udah sholat dan menyembah Allah, tapi kamu pergi ke dukun juga minta pertolongan sama dukun gitu. Terus iman juga tidak hanya bisa secara lisan doang, iman juga tidak bisa secara omongan doang. Jika iman hanya sebatas lisan, maka orang munafik adalah muslim. Munafik itu apa?
Orang munafik itu adalah orang yang kafir meskipun mereka mengatakan beriman. Orang munafik itu diantaranya manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah. Iya, kalau cuma kita bicara secara lisan, sebenarnya orang iman itu bisa dikatakan sebagai muslim, tapi sebenarnya orang kafir itu nggak bisa dikatakan seorang muslim. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Maka dari itulah, untuk beriman tidak cukup hanya sebatas lisan, namun batinnya tidak mau mengakui amal perbuatan yang tidak menunjukkan kalau dia beriman. Jadi antara lisan, antara perbuatan, antara keyakinan, seseorang beriman itu harus seimbang tiga itu. Nggak boleh ada yang satunya nggak punya. Dia harus mempunyai tiga itu. Terus amal di bagian imannya ada juga. Di sini beda iman dengan Islam. Nih ada karena Islam tahu kan, iman tahu tadi. Jika dibedakan, iman artinya amal batin, keyakinan. Jadi iman itu merupakan rasa yang ada di amal batin. Kayak kamu udah yakin belum sama Allah gitu, kayak kamu takut, mempunyai rasa takut di akhirat nanti disiksa, takut ini, itu merupakan iman. Sedangkan Islam itu merupakan amal zohir. Kalian tahu nggak amal zohir? Amal zohir itu amal gerakan. Nah, dalam hadis Jibril, iman adalah engkau beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir maupun baik dan buruk. Sedangkan Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan engkau melakukan ibadah haji apabila mampu. Jika iman disebut sendirian mencakup Islam. Nah, di sini disebut dalil, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi ketika orang itu mendengar disebut nama Allah aja, hati dia itu udah ngerasa getar karena dia ciri-ciri orang yang beriman. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya. Orang yang beriman tuh ketika mendengar ayat suci Al-Quran, mendengar suara ngaji, iman mereka tuh akan terus bertambah. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahi sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi dia tuh hanya dia yang hanya disembah itu hanya Allah, dia tidak menyembah lain-lain. Kan ada kan kayak orang nyembah kuburan, nyembah patung gitu, itu sebenarnya enggak, bukan bisa dikatakan orang beriman. Terus dia menafkahi sebagian rezeki. Jadi duit apa yang dikasih, rezeki apa yang dikasih sama Allah itu dia berikan kepada orang lain, dia bagi-bagi, dia tidak pelit, dia harus melihat ke bawahnya. Terus berkaitan tadi kan ada tentang syahadat, tau nggak kalimat syahadat tuh kayak mana? Yang la ilaha illallah, tau nggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahu kan kalimat itu syahadat tuh? Yang dalam sholat ya apa? At-tahiyat akhir ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang tahu nggak sebenarnya artinya itu apa? Jadi arti dari asyhadu alla ilaha illallah itu memiliki arti aku bersaksi tiada lillah Allah yang berhak disembah selain Allah. Artinya tiada yang berhak disembah selain Allah. Jadi yang wajib disembah itu, wajib yang diminta berdoa itu minta pertolongan hanya Allah. Nggak boleh minta pertolongan sama patung, sama batu. Nggak boleh kita nyembah patung, kita nggak boleh nyembah batu. Terus arti dari wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalimat syahadat yang pertama yang berarti tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu memiliki 2 rukun. Sesungguhnya kami telah utus setiap umat kepada Rasul dan setiap Rasul dengan dakwahnya. Kehendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dengan jauhkan tauhid.
apa-apa yang disembah selain Allah, yang seperti dikatakan tadi. Jadi kalian tuh harus menjauhkan apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi intinya yang berhak disembah itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Ada yang tanyain enggak? Sampai sini udah ngerti belum? Nah, terus di sini ada lagi nih untuk makna kalimat syahadat yang kedua, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Di sana kita wajib mentaati, mengikuti ajaran, beribadah serta larangan beliau. Jadi kita ini sesuai dengan kalimat syahadat yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kita itu wajib mengikuti apa amalan-amalan Nabi Muhammad. Kita harus mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, menaati aturan-aturan Muhammad. Kita harus beribadah juga. Terus kita juga harus menjauhi larangan-larangan. Itu enggak larangan-larangan yang buruk yang wajib dijauhi itu apa? Contohnya nggak jauh-jauh dari maling. Maling itu kan merupakan perbuatan buruk. Jadi perbuatan itu harus kita jauhin. Itu maling. Terus kita nakal sama teman. Kalau di sekolahan nggak boleh teman. Sungguhnya itu merupakan perbuatan buruk. Dan dia tidak bisa dikatakan orang mukmin dengan kalimat syahadat. Nah, terus di sini juga nih ada hakikat dan manusia. Sebelumnya manusia, kayak kalian Bahir, Baha, Maorob nih manusia. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptain Allah. Jadi sebelum manusia diciptakan itu Allah pernah menciptakan makhluk-makhluk terlebih dahulu sebelum ada manusia. Dan manusia ini adalah merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena kenapa demikian? Hal ini dapat diartikan bahwa jasad manusia diciptakan Allah dari bermacam-macam unsur kimia dari tanah. Adapun tahapan-tahapan Al-Quran tidak menjelaskan segala itu. Terus Allah menciptakan manusia ini nggak bukan seperti yang kita bahas kemarin, kita sering cerita dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat 56 bahwasannya Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya. Mengabdi di sini tahu nggak apa maksudnya mengabdi di sini? Mengabdi itu kayak menuntut. Jadi kita kayak menyembah itu. Jadi hanya nurut, hanya menyembah kepada Allah. Mengabdi dalam bentuk apa? Dan mengabdinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ibadah. Kita harus menjalankan perintahnya, menjauhi larangan firman Allah. Seperti di dalam firman Al-Quran, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya semua Allah menciptakan nabi, menciptakan rasul, menciptakan jin itu nggak lain nggak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tahu nggak kenapa sekarang ceritanya jin itu jadi musuhnya manusia? Kenapa? Karena dia nggak mau sembah sama Allah. Ya itu tuh, karena dia tuh dulu disuruh sembah. Jin itu nggak mau bersembah kepada Allah. Dia keras kepala, dia nggak mau, saya nggak mau nyembah katanya. Suruh nyembah Nabi Muhammad juga tidak mau katanya. Terus dibuatkan suatu rumah yaitu rumah neraka. Terus jin itu minta permintaan, kalau nggak salah dia bakal dihidupin sampai hari kiamat. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat jin itu nggak pernah mati, dia harus hidup. Dikabulin dan dia meminta permohonan dia bakal gangguin manusia untuk jadi teman hidupnya. Jadi kan dia nggak punya teman tuh, dia gangguin manusia yang sekarang ini untuk jadi teman dia di neraka nanti. Banyak kalian kayak orang-orang yang nggak mau sholat, nggak mau ngaji, yang kerjaannya minuman keras itu, terus nakal. Iya, yang bikin mabok, yang nakal, yang suka maling, itu sebenarnya temannya setan buat di neraka nanti. Terus di sini juga ada perintah tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam ribu macam bentuk, dimulai dari yang kecil. Jadi sebenarnya perbuatan yang kita buat dari hal kecil apapun itu sebenarnya ada nilainya. Kayak kamu menyingkirkan batu di jalan itu kan merupakan hal kebaikan. Itu nanti di akhiratnya akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini Bahir waktu kemarin nyingkirin batu kerikil di jalan, takut orang kena, dapat pahala. Dari sekecil itu aja dia dapat pahala. Iya, Pahala 10. pahalanya banyak, apalagi kayak di bulan Ramadan nih. Allah akan
10 kali berapa kali lipat ganda gitu pahala. Jadi misalnya kamu buat sekali Sekali baik langsung dilipat, 100 gitu. ya dilipat terus apalagi kamu sering hari bulan Ramadan kayak pakai ngaji dan lain-lain sebagainya itu kan. Terus dalam hadis sahih diungkapkan bahwa jalan menuju surga itu sangat susah. Jadi kita kalau masuk surga itu sebenarnya susah, sedangkan menuju neraka itu sangat mudah. Jadi dua pilihan tuh kita pilihan dari zaman dahulu itu sudah pilihan, kalian mau masuk surga atau mau masuk neraka. Namun masih banyak sekali orang yang mengingkari dengan perintah Allah. Jadi mereka ditanya, kamu masuk surga apa neraka? Dia jawab masuk surga. Tapi dia di dunia nggak mau sholat, terus gimana dia masuk surga? Terus dia di dunia dia ngingkarin Allah masuk surga. Kayak gitu masa mau masuk surga? Bahkan lebih tertarik untuk berbuat menjalankan larangan tuh. Jadi dia malah di dunia itu lebih untuk berbuat larangan, dia malah berbuat nakal. Katanya masuk surga, masa buat nakal. Oleh karena tidak akan merasa hidup bahagia dan dunia dan akhirat tuh. Nah, untuk sampai sini udah ngerti belum? Ngerti. Udah pada sholat belum? Belum. Ya udah yuk, kalau belum pada sholat kan pada mau masuk surga kan ini. Nah, udah pada mau masuk surga, sebaiknya yaudah ayo kita mulai sekarang kita sholat dulu. Kalau kamu udah sholat ya nanti kalian masuk surga juga. Jadi ya siap-siap yuk kita sholat. Saya udah sholat. Yang belum sholat yuk sholat. Ini belum sholat.